Informasi yang disediakan oleh JTWC. Kecepatan dan kategorisasi angin mungkin berbeda dari yang dilaporkan oleh Badan Meteorologi setempat. Matmo, Paolo. Topan Jepang nomor 21, terletak 594 km di timur Manila, Filipina, dan telah bergerak ke arah barat-barat laut dengan kecepatan 19 km per jam, 10 knot, selama 6 jam terakhir. Tinggi gelombang signifikan maksimum adalah 6,7 meter, 22 kaki. Matmo diramalkan akan terus bergerak ke arah barat laut dan menuju Filipina Utara di sepanjang tepi selatan punggung bukit subtropis yang dalam di utara. Sistem ini diperkirakan akan mencapai daratan di Luzon dalam 24 jam, mencapai kecepatan 120-140 km per jam, 65-75 knot. Sebelum itu, sembari memanfaatkan lingkungan yang mendukung. Setelah mendarat, efek gesekan interaksi daratan akan mengakibatkan melemahnya badai hingga mencapai kecepatan angin maksimum subtopan dalam 36 jam ke depan. Sistem ini diperkirakan akan muncul kembali di perairan Laut Cina Selatan yang sedikit lebih dingin, tetapi masih sangat hangat, 28-29 derajat Celcius. Ketika punggungan subtropis bergeser ke arah timur selama beberapa hari ke depan, Matmo akan terus bergerak di sepanjang tepi barat daya dan menuju pantai Cina. Kondisi yang menguntungkan akan mengakibatkan peningkatan intensitas badai, kemungkinan mencapai 140-150 km per jam, 75-80 knot. Perakiraan lintasan badai saat ini memperkirakan badai akan mencapai daratan tepat di utara Pulau Hainan dan di atas semenanjung Leizhou. Setelah itu, badai diperkirakan akan kembali mencapai daratan dalam waktu sekitar 4 hari, di dekat perbatasan Tiongkok dengan Vietnam Utara. Sistem kemudian akan mulai melemah, dan akhirnya menghilang sebelum akhir periode perakiraan saat ini. Panduan model secara umum menunjukkan kesesuaian yang baik terkait mekanisme pengarah dan jalur yang diprediksi sepanjang siklus badai. Sebaran lintasan badai sebelum dan sesudah pendaratan di Luzon adalah sekitar 25-35 mil laut. Arah badai mulai menyimpang saat mendekati pantai Tiongkok, tetapi masih cukup konsisten. Sebagaimana dibuktikan oleh sebaran lintasan badai yang kurang dari 111 km dalam waktu sekitar 3 hari. Perakiraan lintasan resmi JTWC mengikuti konsensus multimodel secara ketat dan berada di sisi utara. Terkait intensitas, perakiraan JTWC dinilai dengan keyakinan sedang. Karena ketidakpastian terkait lini masa interaksi daratan dan lamanya waktu yang akan dihabiskan sistem di atas perairan hangat dan dalam kondisi yang umumnya menguntungkan. Sebelum mengalami efek gesekan dari daratan, jika tidak, suhu permukaan laut, arus keluar, dan geseran angin diperkirakan akan tetap menguntungkan selama 5 hari ke depan dan di sepanjang jalur badai. Selain itu, sejumlah bantuan intensifikasi cepat, RI, sedang aktif, menunjukkan bahwa sistem badai mungkin mencapai intensitas yang jauh lebih tinggi daripada puncaknya saat ini, yaitu 110 km per jam, 60 knot. Setelah 12 jam, tetapi sebelum mendarat, kecepatan angin maksimum diperkirakan mencapai 120-140 km per jam, 65-75 knot. Peringatan nomor 5. Informasi yang disediakan oleh Pusat Peringatan Topan Gabungan, JTWC.